Halo, Andini. Salsabila. Eka, hadir Eka. Oke, sebelum mulai, Ibu minta Hendy untuk pimpin doa, nak. Sebelum masuk ke materi. Ya, kita sebelum mulai Zoom meeting, Hendy pimpin doa, nak. Untuk mengawali Zoom meeting kali ini. Iya, Bu. Oke, Hendy bisa dimulai sekarang. Sebelum dimulai untuk pelajaran SKI ini, mari kita sama-sama membaca doa bersama. Berdoa mulai. Ya, Bu. Oke, terima kasih Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar hari ini anak-anak, ibu yang ganteng, yang cantik? Semoga PJJ kali ini kamu tetap sehat, nggak ada bosannya, tetap semangat. Ya, kali ini PJJ kita akan membahas tentang Wali Songo. Nah, ini ibu akan menampilkan slide PowerPoint ya tentang materi Wali Songo. Sebelum masuk ke dalam slide materi Wali Songo, Ibu akan memaparkan kompetensi dasar, yaitu kita akan membahas 3.4 menganalisa biografi Wali Songo dan peranannya dalam mengembangkan Islam. Ya, ini kompetensi yang akan kita bahas. Tujuan pembelajarannya yaitu kamu dapat dari pembelajaran ini, siswa mampu menceritakan kembali tentang biografi dan pendekatan dakwah Wali Songo di tanah Jawa. Nah, diharapkan dari pembelajaran ini penilaian yang diambil yaitu keterampilan dari materi yang telah disampaikan, siswa dapat menceritakan kembali nih isi dari biografi Wali Songo. Kalaupun tidak bisa menceritakan kembali, Ibu mengharapkan bisa mengambil manfaat dari kisahnya Wali Songo, bagaimana sih cara mereka menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat yang mempunyai tingkat perbedaan sosial dan karakter yang berbeda-beda. Oke, sebelum masuk ke materi, kita akan membahas materi yang minggu lalu, yaitu masuknya Islam di Nusantara. Yang kalian perlu ingat, ya, bahwa Islam masuk ke Nusantara ini, menurut dari hasil pengamatan, yaitu melalui para pedagang-pedagang dari luar bangsa Indonesia, yaitu satu dari Gujarat, dari India, dari bangsa Arab, ya. Kenapa Islam bisa masuk ke Nusantara? Karena wilayah Indonesia ini merupakan wilayah yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, ya. Jadi merupakan jalur strategis yang bisa dilalui oleh pedagang asing. Nah, ini dikenal dengan nama rute pelayaran Asia Tenggara atau rute jalur sutranya bagi pedagang-pedagang Cina. Yang kedua adalah lintasan penting India dan Cina, karena Indonesia ini adalah negara yang strategis, jadi memudahkan India dan Cina untuk mengadakan kerjasama dalam sistem perdagangan. Yang ketiga, yang kita tahu, Indonesia ini adalah negara maritim, mempunyai banyak pelabuhan, baik dari Jawa, di Sumatera, yang sering, paling banyak itu adalah pelabuhan di Jawa dan Sumatera yang sering disinggahi oleh pedagang Timur Tengah. Oke. Ini hanya sekilas ya, nak. Oke, nah kita lihat lagi di slide berikutnya. Ini adalah pendapat waktu kedatangan Islam. Ada yang pertama, pendapat pertama itu abad 1 Hijriah atau 7 Masehi oleh saudagar Arab. Ya, itu buktinya apa? Hubungan dagang Arab Tiongkok sampai 880 Masehi. Ya, sejak itu singgah di dermaga Kedah, Malaysia, sebelum nyampai di Samudra
Pasai yang terletak di bagian daerah Aceh. Ya, abad kedua terdapat gudang barang milik Islam. Nah, ada juga pendapat kedua yaitu abad 7 Hijriah atau 12 Masehi oleh Mubalik. Nah, ini adalah bukti bahwa Islam telah ada di Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada, ya. Ini terbukti dari tahun 1151 yaitu oleh Muhammad Abdullah Arif tiba di Aceh, dan yang tahun 1205 ada penguasa muslim atau Raja Johansah. Pendapat ketiga itu abad 1 Hijriah atau 7 Masehi langsung dari tanah Arab, yaitu hasil seminar di Medan pada tahun 1963. Ini hanya sebagai review, pengulasan kembali tentang materi kita yang minggu lalu. Nah, adapun proses Islami yaitu di Nusantara, satu yang paling utama ya menurut hasil penelitian yaitu melalui sistem perdagangan. Sistem perdagangan ini itu adalah bentuk yang paling efektif untuk menyebarkan agama Islam. Karena apa? Mungkin dalam sistem perdagangan ada orang yang tidak bisa menukarkan barang satu dengan barang lainnya, yaitu pedagang Arab taktiknya yaitu dengan menukarkan keimanan, yaitu keislamannya mengajak ke Islam supaya bisa berdagang atau mengadakan jalinan kerjasama ekonomi, ya. Yang kedua yaitu melalui struktur sosial. Melalui struktur sosial bisa saja menempatkan para ulama menjadi penasihat raja. Yang ketiga, yang selanjutnya itu dalam struktur sosial juga yaitu melalui pengadaan pernikahan. Misalkan pedagang Arab dengan putri dari penguasa raja-raja yang berkuasa di tanah Nusantara. Yang ketiga melalui pengajaran, yaitu memberikan lembaga pendidikan keagamaan. Yang kita tahu ya, dulu Indonesia ini struktur sosialnya itu masih berkasta-kasta. Siapa yang memiliki uang yang banyak dia bisa bersekolah. Kalau tidak dari golongan bangsawan, dia tidak bisa untuk sekolah. Nah, taktiknya pedagang Arab ini mengajarkan kepada masyarakat menengah ke bawah dengan cara cuma-cuma. Oke? Sampai sini ulasan minggu lalu sudah mengerti, nak? Ini hanya pengulangan saja. Halo? Halo? Ada respon? Sudah mengerti? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tokoh peranannya Wali Songo. Oke. Sebelum masuk ke materi Wali Songo, simak dulu video berikut terlebih dahulu ya, nak. Sekilas. Terus, kok nggak bisa sih? Nggak bisa sih videonya. Nggak bisa videonya. Bentar ya, nak. Nggak bisa. Kalau ini dua nonton. Iya. Buka videonya aja. Stop. Terus ya. Buka dulu video. Emang begitu saya kalau video terkadang ketemu. Bu Dewi, kamu pernah nggak pakai video? Ya udah biasa pakai video. Sini. Pada abad ke-14, ada salah satu daripada 9 wali penyebar agama Islam yang bernama Sunan Bonang atau Maulana Maktub. Beliau adalah putra Sultan. Oke, ini videonya, nak. Simak, perhatikan baik-baik. Kelihatan nggak videonya? Muncul nggak? Nak? Pak Rohim, maaf, video saya Tidak, Bu. nggak kebuka. Enggak, Bu. Ya udah, tapi audionya terdengar. Daripada 9 wali penyebar agama Islam yang bernama Sunan Bonang. Audionya terdengar tidak? Iya, kedengaran, Bu, Ya, audionya. simak aja audionya. Dengan Dewi
Iya, Itu Nyai Ageng maaf Mawali. Pak, baru Dalam belajar. dakwah, beliau sering menggunakan kesenian tradisional untuk menarik simpati rakyat, iaitu menggunakan satu set gamelan yang dipanggil bonang. Bonang merupakan alat muzik berwarna emas kekuningan yang di bahagian tengahnya berdiri ditunjukkan. Apabila benjolan tersebut dipukul dengan kayu lunak, akan timbul suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Raden Maklum Ibrahim adalah seorang yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi. Jika dia membunyikan alat tersebut, maka pengaruhnya sangat hebat kepada para pendengar. Antara lagu Raden Maklum Ibrahim yang terkenal ialah Tombol ati Demo perkarane Kaping pisan moco Quran lan maknane Kaping pindho Salat wengi lakonono Kaping telu wong kang soleh kumpul nono Tadi juga memperkenalkan dakwahnya melalui persembahan wayang kulit. Beliau berdakwah di sekitar sesuatu kawasan sebagai tok dalang wayang kulit, pengubah puisi drama pentas, penari topeng, perancang busana, pengilham watak-watak pelakon, perancang alat-alat pertanian, penasihat sultan dan pembimbing amalan rohani. Sunan Kalijaga juga turut memperkenalkan kuda kepang. Selepas berjaya mencipta wayang kulit, Sunan Kalijaga kemudiannya menciptakan lagu-lagu gamelan kerana memiliki pengaruh Islam yang kuat. Peralatan muzik tradisional ciptaan Sunan-Sunan itu akhirnya menjadi sebab masyarakat yang berbilang agama tanah Jawa Islam Oke. Ya, tadi videonya ya nak ya, walaupun cuman audionya, semoga dari audio bisa terdengar lah, bisa diambil manfaat belajarnya. Oke, dari video tersebut kita bisa lihat bahwa para wali songo ini adalah orang yang diberi petunjuk, ya, bukan yang ditunjuk Allah. Kalau yang ditunjuk Allah hanya Nabi Muhammad, ya, orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di tanah Jawa. Ya, kalau di PowerPoint, ya, menurut bahasa ini terdiri wali songo ini menurut bahasa itu yang mengandung bahasa berasal dari bahasa Jawa, yaitu wali dan songo. Ya, wali ini adalah wakil 9 wakil yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam atau dapat petunjuk untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Oke. Nah, meskipun disebut sebagai wali songo, tetapi ada bukti bahwa anggota dari ke-9 wali songo ini hidup dari waktu yang berbeda. Semuanya serentak menyebarkan agama Islam, tapi ada jeda-jeda waktunya, ada tahun-tahunnya, karena memang setiap wali songo ini ada keterkaitan, mungkin anaknya Sunan Kalijaga atau anaknya Sunan Bonang, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang selanjutnya adalah profil wali songo. Yang pertama adalah wali songo yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini adalah sunan yang memegang gelar pemegang jabatan pemerintahan. Sunan orang yang dijunjung tinggi, ya. Orang yang dijunjung tinggi berarti mempunyai nilai yang lebih di mata masyarakat, ya. Dari Samarkandi di Asia Kecil ke Jawa, dia dilahirkan dari Samarkandi Asia Kecil langsung ke Jawa, menyebarkan Islam dengan satu, melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat, kedua, menolong atau berdiplomasi, ketiga, tidak menyinggung perasaan, keempat, membesarkan hati masyarakat,
Ya, ini adalah cara-cara yang sudah ditunjukkan oleh Wali Songo yang pertama. Tidak seperti sekarang ini, kalau misalkan kita mau mengajarkan sesuatu kepada masyarakat, ya, tidak perlu dengan cara menggunakan kekerasan. Cukup dengan cara yang baik-baik saja atau mengikuti dari tradisi masyarakat sehari-hari atau masyarakat yang memang sudah ada, ya. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat, terlahir pada tahun 1401. Ayahnya bernama Maulana Malik, ibunya adalah Dewi Chandra Wulan. Sunan Ampel menjadi Wali Songo kedua, yaitu prestasinya mendirikan pesantren di Ampel Denta. Ampel Denta mana sih tepatnya? Kalau nggak salah sih Surabaya. Ya. Yang ketiga, selain itu juga Sunan Ampel mendirikan pemuda menjadi dai atau mencetak pemuda-pemuda Islam untuk menjadi dai-dai yang berkualitas untuk terjun di lingkungan masyarakat. Okay. Nah, dai-dai ini yang sudah dibimbing oleh Sunan Ampel atau yang sudah dicetak oleh Sunan Ampel yaitu Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Fatah Sultan Demak, Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang anaknya sendiri, Sarifuddin Sunan Derajat dan Maulana Ishak. Sunan Ampel ini berpengaruh di Istana Majapahit. Yang kita tahu rata-rata kerajaan di tanah Jawa ini sistemnya adalah kerajaan Hindu Buddha, yang dimana masyarakatnya itu kental akan tradisi-tradisi agama Hindu ya. Misalkan contohnya yaitu kayak memuja patung-patung, ya, membuat sajian-sajenan. Ini pun masih ada di tengah lingkungan masyarakat Jawa, belum sepenuhnya hilang walaupun Sunan Ampel dan Sunan Gresik ini sudah melakukan penyebaran agama Islam, tapi tetap tradisinya masih terus terpakai sampai sekarang ini. Oke. Nah, penyebaran Islam ini tidak semestinya berjalan mulus, tapi banyak juga hambatannya. Bahkan ada izin Sunan Ampel, bahkan ada izinnya, harus ada izinnya ya, tidak sembarangan untuk masuk. Karena memang wilayahnya adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Oke, Sunan Ampel merupakan perancang kerajaan Islam pertama di Demak. Ya, ini Islam pertama di Demak didirikan oleh Sunan Ampel, mengangkat Raden Fatah menjadi sebagai Sultan Demak. Oke. Yang selanjutnya itu membuat tiang kayu raksasa untuk Masjid Agung. Ini adalah bukti bahwa Sunan Ampel ini bersungguh-sungguh untuk menyebarkan agama Islam di Demak. Oke. Selanjutnya, presentasi Ibu kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Ini adalah silsilah Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, ya. Ini menikah dengan Dewi Chandra Wulan, lalu melahirkan Sunan Ampel atau Raden Rahmat, ya. Raden Rahmat menikah dengan Dewi Chandrawati, lalu mempunyai putra Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim dan Sunan Derajat Raden Qasim. Oke, ini adalah generasi penerus Wali Songo. Yang tadi sudah sampaikan bahwa Wali Songo ini mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya. Itu bisa anaknya, bisa ayahnya, atau juga tidak memiliki hubungan sama sekali. Tidak ada. Ada nggak yang tahu salah satu alat gamelan? Oke, ada nggak yang tahu? Oke, Ibu kasih tahu. Ada yang tahu nggak berapa macam jenis alat gamelan? 15, Bu. 15 alatnya. Terus jenisnya ada berapa macam? Lancarannya? Ada. Ya, ada 2 ya. Pelok dan ya, pelok sama apa lancarannya? Oke. Ya, Sunan Bonang ini juga Bonang ya.
terutama nama bonang ini menjadi salah satu nama pada alat gamelan. Ya, di alat gamelan itu ada yang namanya slentem, ada yang namanya gong, ada yang namanya balungan, syaron, pelok. Ya. Ini ada di alat gamelan. Nah, ini dia dimanfaatkan nih oleh Sunan Bonang untuk menyebarkan agama Islam di tengah lingkungan masyarakat Jawa. Supaya apa? Supaya tidak hilang tradisi dan kultur dari adat budaya Jawa, termasuk juga wayang. Ya. Wayang ini juga dimanfaatkan oleh Sunan Bonang. Oke. Yang selanjutnya itu menyelipkan syahadat dalam syair lagu. Ya, biasanya syahadatain ini dia diselipkan dalam syair lagu atau biasanya diiringi oleh musik gamelan supaya masyarakat tidak asing untuk mendengarkan atau tidak aneh untuk mendengarkan suara musik dari gamelan sehingga mereka mudah menerimanya. Oke. Lalu dia juga menjadi guru bagi Raden Fatah. Nah, ini ada catatan pendidikannya Sunan Bonang. Pendidikannya adalah Suluk Sunan Bonang. Suluk Sunan Bonang itu Primbon Sunan Bonang. Ya, mungkin ini adalah nama-nama buku yang dituliskan oleh Sunan Bonang. Oke, selanjutnya ada Sunan Giri. Sunan Giri ini kalau tidak salah lahir sekitar 1500 Masehi. Nama aslinya adalah Raden Paku. Ayahnya bernama Maulana Ishak. Ia belajar di Ponpes Ampel Denta dan ia dan Raden Mahdum mendalami Islam di Samudra Pasai. Sunan Giri ini mendirikan pesantren di daerah Giri. Oke, ia juga mengirim juru dakwah ke Madura, Ternate dan sebagainya. Makanya tidak heran kalau di Pulau Jawa ini banyak sekali pesantren-pesantren yang tersebar di Pulau Jawa. Ya, mulai dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Karena memang ini hasil dari para wali songo. Oke, jiwa pendidiknya itu adalah jiwa demokratis. Jadi artinya demokratis ini pemikiran dia tidak selalu harus diteruti. Kalau misalkan menurut anak muridnya, Bu, seperti ini, atau Pak harus begini. Nah, dia menerimanya, tapi dia menelaah terlebih dahulu. Benar nggak nih? Kira-kira apa yang disanggahkan oleh murid saya? Oke, ia mendidik anak 2 dengan permainan jiwa agama, misalkan jelungan, jamuran, ya, lagu Cublak-Cublak Suweng, lir-ilir. Ayo, siapa yang tahu syairnya Cublak-Cublak Suweng? Tahu lir-ilir? Ini biasanya anak kelas 12 ini banyak nih yang bakal jadi artis Indonesian Idol, next Indonesian Idol. Kira-kira siapa ya yang mau bisa menyanyikan untuk kita sebait saja lirik lir-ilir? Ada nggak ya? Ya, biasanya nih ilir-ilir ini jadi lagu untuk menidurkan, menenangkan anak-anak kecil yang misalkan kalau dia lagi rewel. Nah, orang tua atau nenek-nenek kita yang berasal dari Jawa biasanya suka menyanyikan lir-ilir, Cublak-Cublak Suweng karena memang ini mengandung makna yang memang bermanfaat. Oke. Selanjutnya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat ini adalah Sunan Derajat ini terlahir pada tahun 1470, yaitu sekitar abad ke-16. Nama aslinya adalah Raden Kosim atau bernama Sarifuddin. Ayahnya Sunan Ampel, ibunya Chandrawati. Menciptakan tembang Jawa yaitu tembang Pangkur. Ia berjiwa sosial, tema dakwahnya adalah gotong royong. Nih, lihat. Yang terakhir dari Sunan Derajat, tema dakwahnya kegotong royongan. Kalau kita gotong royong, kadang-kadang Bu, apalagi ini udah hampir setahun nggak ketemu, pasti udah masa bodoh aja, ya. Orang ketemu aja temannya dari hal kecil aja bisa kita kasih lihat nih, ya. Teman kadang-kadang jatuh, bukan ditolongin tapi malah disyukurin, jatuh lu. Nah itu jiwa gotong royongnya nih udah nggak ada nih, ya.
Kalau teman jatuh bukan ketawain, bukan diledekin, tapi dibantu untuk berdiri kembali. Jiwa gotong royong. Kalau ada tetangga yang kesusahan, jangan pura-pura nggak ngeliat, ya. Ditolong. Ini giran cewek cantik, bohai ditolong duluan. Ya. Nih, Hendy, Rama, Adam, ya. Sistem kegotong royongannya. Oke, selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Akhir abad ke-14, ya, lahir pada akhir abad ke-14 atau sekitar awal abad ke-15. Ya, dia memiliki jiwa besar visioner, pemikiran tajam, intelek Jawa asli. Kalijaga berasal dari kata Kori Jaga Pelaksana. Nama aslinya adalah Raden Mas Syahid. Dakwahnya diselingi oleh cerita humor yang mendidik, berjasa mengembangkan wayang purwa atau wayang kulit, yang selanjutnya memberi motif burung pada corak batik dengan tulisan kukula atau kukila, artinya pelihara ucapan, ya, pelihara ucapan. Nah, nih ternyata para wali songo ini tidak meninggalkan tradisi, mereka tetap menggunakan tradisi masyarakat Jawa yang sudah ada, batik, ya, terus kayak baju Jawa, apa yang nama baju Jawanya? Beskap, ya, menggunakan beskap, ya, kadang dia menggunakan blangkon, oke, terus menggunakan alat musiknya untuk menarik perhatian masyarakat Jawa. Oke, selanjutnya adalah Sunan Kudus. Terakhir pada tahun 1550 Masehi, nama aslinya adalah Ja'far Siddiq. Ayahnya bernama Raden Usman Haji. Keahliannya adalah ilmu fikih, usul fiqh, tauhid, tafsir, hadis, dan logika. Pernah menjadi panglima perang Sultan Demak, dakwah melalui cerita keagamaan gending. Tuh, balik lagi ke gending. Tahu gending? Alat musik gamelan atau lagu-lagu yang dihasilkan oleh musik gamelan. Oke. Masih tetap standby anak-anak Ibu? Masih, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu Sunan Muria, abad ke-15 sampai ke-16. Nama aslinya adalah Raden Umar Syahid. Dakwah dan makamnya terletak di Gunung Muria, ya. 18 km utara kota Kudus, yaitu bersebelahan dengan kota Semarang. Kegiatannya biasanya dia dakwahnya mengincar desa-desa terpencil yang tertinggal. Senang menyendiri, senang bergaul dengan masyarakat biasa, ya. Dia tidak milih-milih, tapi dia lebih terbuka, lebih welcome dengan masyarakat menengah ke bawah yang biasanya sistem ekonominya di bawah rata-rata. Oke. Dakwahnya melalui kursus. Nah, bagi pedagang dan nelayan, ya, dia mengadakan kursus-kursus. Misalkan kalau ada yang mau mengaji, pedagang-pedagang atau nelayan-nelayan yang mau belajar mengaji, dia membuka kursus. Oke, pendukung setia dari Sultan Demak. Dan menciptakan tembang dakwah Sinom dan Kinanti. Sinom dan Kinanti apa sih? Nah, nanti bisa kamu cari. Ya, bisa kamu lihat sendiri. Ibu hanya mengasih tahu nih, dakwahnya lewat tembang Sinom dan Kinanti. Oke. Yang selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati, terlahir pada tahun 1570 Masehi. Nama aslinya Syarif Hidayat Gunung Jati, ini panglima perang nih. Oke, selain menyebarkan agama Islam, dia juga merupakan panglima perang. Oke, ini adalah silsilah Sunan Gunung Jati. Ya, ayahnya bernama Prabu Siliwangi, merupakan Raja Pajajaran. Mana sih Raja Pajajaran? Daerah Pajajaran yang disebut daerah Pajajaran mana ya? Ada yang tahu? Bogor dan sekitarnya, Bu, kalau nggak salah. Bogor dan sekitarnya. Tepatnya itu daerah Jawa Barat, termasuk juga daerah Kesultanan Banten. Itu termasuk ke dalam daerah Pajajaran. Makanya daerah Pajajaran ini yang terkenal universitasnya adalah Unpad, Universitas Pajajaran. Ini diambil dari Raja Pajajaran, ya. Nama ibunya adalah Nyai Sumbang Larang.
Oke, dari Prabu Siliwangi ini terlahir 3 anak, yaitu Raden Walung Sungsang, Nyi Lara Santang, dan Syarif Abdullah yang menikah dengan Syarif Abdullah, dan Raja Sengarah. Nah, Nyi Lara Santang menikah dengan Syarif Abdullah ini mendapatkan anak Syarif Hidayatullah. Oke, kita lanjut. Kita sedikit mendengarkan lagu ya. Ini lagu. Nah, nih. Oke, ini adalah lagu yang dihasilkan dari dentingan alat musik gamelan. Nah, dengan lagu-lagu seperti ini, ya, ini para wali songo mendekati masyarakat dan bisa diterima dengan baik tanpa harus adanya pertengkaran atau perkelahian. Oke, sedikit menikmati alunan musik gamelan ya, Nak. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran nggak suaranya? Oke, tadi ada 2 jenis macam gamelan ya, itu selendro dan pelok. Ternyata gamelan ini tidak hanya disukai oleh masyarakat Indonesia. Sekarang ini masyarakat dunia senang belajar gamelan. Jadi kita patut berbangga hati bahwa alat musik yang diperkenalkan atau yang dipakai untuk Oke, ya itu adalah sedikit tentang alunan alat musik gamelan. Ya, ini sekarang ini ternyata alat musik gamelan ini bukan hanya milik warga masyarakat Jawa, tetapi juga mempunyai masyarakat dunia. Bahkan warga dunia pun tertarik untuk memainkan gamelan. Karena apa? Bagi mereka aliran musik gamelan ini bikin menenangkan hati. Oke. Ya, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Dari sini ada yang ingin bertanya, Nak? Halo? Enggak, Bu. Semuanya alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Oke. Bisa nggak salah satu ada yang menarik kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan kita hari ini? Apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Adam? Andy? Andini? Eka? Hendy baru bangun tidur, Bu. Hendy baru bangun tidur, Masya Allah. Kecium ilannya sampai ke sini. Adam? Lagi ngapain? Adam dikata-kata ya. Wah, kacau. Aduh. Adam lagi dengerin Ibu aja ngobrol. Bohong. Adam Udah lama ya? Bu. Adam lama nggak mendengarkan suara Ibu ya? Apa sih yang bisa kita tarik kesimpulannya? Bisa kita tarik kesimpulan dari pelajaran materi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Hendy? Saya, Bu. Iya, silakan. Wali Songo itu menjadi pengaruh besar bagi dalam penyebaran Islam, bukan, Bu?
Iya, terus selanjutnya? Pengaruh dari Wali Songo tersebut banyak dirasakan oleh masyarakat. Iya. Masyarakat dapat apa ya? Bisa Masyarakat. merasakan kesenian yang diajarkan dari dari salah satu dakwah Sunan siapa tuh tadi? Iya, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Ya. Oke. Salamah emang is the best, Bu. Iya, emang Salama is the best. Makanya Sarangheo Salama. Oke, Ibu tarik kesimpulannya ya, bahwa kesimpulan untuk materi ini bahwa untuk mengajari suatu ajaran agama baru tidak perlu dengan kekerasan, bisa didekati dengan berbagai aspek. Salah satunya adalah kesenian daerah yang dapat merekatkan satu dengan lainnya. Ini yang bisa kita ambil dari cara pendekatan Wali Songo. Nah, insya Allah kalau misalkan nanti kalian sudah turun atau terjun langsung ke tengah lingkungan masyarakat, menidai para mubalik, ini yang harus kita ambil nih, kita contoh nih. Ya, bahwa untuk agama kita enggak, ini agama gue nih, ini agama gue yang bagus. Wah, ini menurut mazhab ini nih yang perlu diterapin. Enggak perlu. Tapi yang mana sesuai dengan keadaan di masyarakat. Oke, keadaan sistem sosial dan ekonomi dan akan kita ajarkan atau kita kasih tentang agama. Oke. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Tugas kamu jangan lupa yaitu menceritakan kembali gaya bahasa melalui video ya. Kembali 9 Wali Songo dan pencapaian pendekatannya yang terapkan oleh para. Sampai sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Masih sama soal yang Ibu berikan atau tugas yang Ibu berikan? Tugasnya apa, Bu? Ya, tugasnya itu kamu harus membuat video menceritakan kembali biografi dan dakwah yang diterapkan oleh para Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Tugasnya kirim ke grup, Bu. Iya, tugasnya boleh kirim ke grup atau lewat via Japri juga nggak masalah. Ya. Ada yang kurang dimengerti? Ya, Bu. Makasih, Bu Amel. Oke. Ini Satrio kenapa? Ya udah masuk ya, Sandi. Iya Bu, ya bos Bu. Iya, tapi udah tahu kan tugasnya? Sama. Saya belum tahu Bu tugasnya. Iya, tugasnya kamu disuruh buat video ceritakan menurut videonya itu kayak bahasa video tentang biografi dan dakwah yang diterapkan oleh Wali Songo ke masyarakat Jawa. Oke. Batas waktu pengumpulan video Ibu tunggu sampai Jumat. Oke, Jumat jam 4 sore.
Jadi nggak ada yang malu-malu. Bu, gimana pakai voice note? Ah, ibu nggak mau pakai voice note. Sudah terlalu sering ibu mendengarkan suara kamu. Ibu mau lihat wajah kamu. Ya, jadi harus berani. Itu tragedi konggolinya kapan, Bu? Jumat jam 4. Kim? Oke, sudah dimengerti sampai sini? Pak Rohim? Pak, ini sudah saya sampaikan materi dan tugasnya, Pak. Iya, oke. Muarinnya gimana ya, Pak? Oke, anak-anak boleh boleh live Zoom-nya, Meet Google-nya boleh di live karena Ibu mau curhat-curhatan sama Pak Rohim. Anak-anak boleh live. Oke, Fitriani boleh meninggalkan Zoom Meet, Google Meet-nya. Fitri, Rahma masih connect nih. Rahma. Udah, Pak. Oke, Pak. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Grogi, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Iya. Oh, iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf ya, Pak ya. Hmm. Iya, Pak. Soalnya Zoom ini wifi di rumah saya mati, Pak. Nah, itu lagi error. Numpang Zoom doang, Pak. Mm-mm. Sarapannya, Pak? Iya. Oke. Iya, bikin video. Oke, oke. Oke, Pak. Oke. Iya, Pak. Terima. Iya,
Nggak apa-apa Pak Rahim. Saya juga baru belajar pakai Google Meet. Jadi maaf kalau misalkan gambarnya nggak kelihatan atau cuma audionya. Karena memang saya juga didampingin sama teman saya. Iya, iya. Terima kasih Pak Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.